punya datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Ia membentuk manusia dari debu tanah dan meniupkan nafas hidup ke dalam hidup, sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Manusia hidup bersama dengan Allah di Taman Eden, bergantung sepenuhnya pada Allah sebagai pencipta, taat pada firman-Nya, melayani dengan sukacita, dan menikmati persekutuan yang sempurna dan sangat berbahagia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi ada satu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah engkau makan. Pada saat engkau makan, pastilah engkau dihukum mati. Namun sedang datang dalam wujud Tuhan, raih manusia dengan tipu dayanya. Benarkah Allah berfirman, semua pohon yang ada di taman ini jangan kamu makan buahnya? Tidak, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Allah berfirman, janganlah kami rapat atau makan buahnya, dan waktu kamu makannya, maka kami akan mati. Tidak, sekali-kali kamu tidak akan mati. Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi sama seperti Allah. Manusia tergoda dengan rayuan iblis, melanggar perjanjian dengan Allah. Mereka memakan buah terlaris itu, dan kini mata mereka terbuka, bukan untuk kebijaksanaan, tapi karena dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan melakukan kepalamu, dan engkau akan melakukan kakimu. Lalu Allah mengusir manusia keluar dari Taman Eden. Akibat pelanggaran itu, manusia terpisah dari Allah, menjadi makhluk yang berdosa dan menjadi budak setan. Taman Eden hilang, digantikan oleh dunia yang penuh penderitaan. Kini manusia menjadi anak-anak iblis, tunduk pada kuasa iblis. Iblis menjerat mereka dengan tipu daya, menjauhkan mereka dari pencipta sejati.
stres, kegelisahan, dan kegilaan menghantui mereka. Pikiran mereka kacau, jiwa mereka tersiksa karena mereka hidup tanpa damai sejahtera dari Allah. Rasakan akibatnya. Pikiran kalian akan gelisah, tubuh kalian akan melemah. Bayang kematian akan menghantui. Tidak ada harapan bagi kalian. Kalian milikku. Dosa tidak hanya merusak di kehidupan, tetapi juga menentukan nasib sesudah kematian. Terpisah dari Allah, manusia menghadapi kegelapan abadi. Terpisah dari kasih dan rahmat menuju hukuman yang kekal. Dosa asal manusia diwariskan generasi ke generasi. Setiap anak-anak yang lahir membawa sifat berdosa, terikat pada rantai yang sama, yaitu penyembahan berhala, penderitaan fisik, dan ketakutan akan kematian. Dunia tenggelam dalam kegelapan tanpa harapan kecuali Allah sendiri turun tangan. Manusia berusaha mencari solusi untuk mengatasi dosa dan penderitaan mereka melalui beragama, melakukan ritual untuk mencari keselamatan. Tetapi ini tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Oh, ini baru permulaan. Kalian akan terus menderita. Pikiran kalian akan hancur. Tubuh kalian akan rapuh. Sepertinya kita harus membantu orang miskin dan orang sakit supaya dia dapat diselamatkan. Lalu manusia berpikir, mungkin perbuatan baik bisa menebus dosa mereka dengan membantu sesama dan memberi sedekah. Sepertinya usaha kita telah sia-sia. Ada yang kurang baru kita lakukan sepertinya. Tetapi dosa dalam hati mereka terlalu dalam, sehingga perbuatan baik tidak cukup untuk mematahkan rantai dosa ataupun mendamaikan mereka dengan Allah. Manusia lalu berpikir untuk melakukan cara lain dengan cara belajar hukum Taurat dan filsafat. Namun manusia tidak mampu memenuhi semua itu dengan sempurna. Setiap kali manusia mencoba, manusia gagal karena dosa terus menguasai hati mereka. Hukum menunjukkan dosa, tetapi tidak bisa menyelamatkan. Manusia juga mendengarkan Injil-Injil lain, ajaran-ajaran yang menjanjikan keselamatan melalui cara manusiawi atau penyimpangan dari kebenaran.
Kalian tidak pernah layak. Kematian adalah akhir, dan kalian akan terpisah dari Tuhan selamanya. Tetapi ajaran-ajaran ini hanyalah tipu daya iblis untuk menjauhkan mereka dari Allah yang sejati. Semua sudah kita lakukan dengan beragama, berbuatan baik, dan belajar hukum Taurat, filsafat, mendengarkan isi lain. Tapi kenapa semuanya itu sia-sia? Semua usaha manusia gagal dengan beragama, perbuatan baik, hukum Taurat, dan Injil-Injil lain tidak mampu membebaskan mereka dari dosa dan keterpisahan dari Allah. Manusia terpuruk dalam keputusasaan, terikat erat oleh rantai dosa. Namun di tengah kegelapan, Allah tidak tinggal diam. Ia mengirimkan jalan keselamatan sejati, yaitu Yesus Kristus, untuk mematahkan rantai itu. Usaha kalian tidak bisa hapus dosa. Tidak ada yang bisa selamatkan kalian. Terus menyebab batu seperti yang biasanya kalian lakukan. Namun di dalam keputusasaan manusia yang terjerat dosa, Allah tidak meninggalkan mereka tanpa harapan. Ia akan mengirimkan jalan keselamatan sejati, yaitu Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, untuk mematahkan rantai dosa dan menghancurkan kuasa iblis. Allah menjanjikan Immanuel, yang berarti Allah bersama kita, bahwa seorang juru selamat yang akan lahir dari seorang perawan menjadi terang di tengah kegelapan dan menjadi korban tebusan bagi banyak orang. Janji ini membawa harapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, dan keselamatan sejati akan datang. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri, tetapi Allah dalam kasih-Nya yang besar mengirimkan Anaknya Yesus Kristus untuk mematahkan rantai dosa dan membawa keselamatan kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus Kristus datang sebagai Nabi sejati untuk menyelesaikan masalah keterpisahan manusia dari Allah. Ia menjadi jalan satu-satunya untuk kembali kepada Bapa. Sebagai imam sejati, Yesus menjadi korban sempurna yang menghapus dosa manusia. Ia menyerahkan hidupnya di atas kayu salib, menumpahkan darahnya yang kudus untuk menebus dosa dunia. Melalui pengorbanannya, rantai dosa yang mengikat manusia dipatahkan dan mereka didamaikan dengan Allah. Sudah selesai. Tidak bisa. Aku harus
Kini 100 manusia tidak lagi menjadi anak-anak iblis, menjadi makhluk berdosa dan menjadi bersetan. Tetapi seharusnya berubah menjadi anak-anak Allah yang diberikan kuasa untuk menjadi saksi ke seluruh suku bangsa. Kesimpulan dari jalan keselamatan ini adalah melalui Yesus Kristus datang sebagai Nabi sejati, Imam sejati, dan menjadi Raja sejati. Allah memberikan keselamatan kepada dunia. Ia menyelesaikan keterpisahan manusia dari Allah, menghapus dosa, dan menghancurkan kuasa setan. Kini Ia mengundang setiap orang untuk percaya kepadanya, menerima kasih-Nya, dan hidup dalam kemuliaan kerajaan Allah selamanya. Dan keselamatan tidak ada di siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari bagi